Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya dari Fakultas Psikologi kelas paralel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ada di sesi terakhir kelas online, yaitu di sesi ke-14. Pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila, yaitu Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Dinamika transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum atau bandul jam yang selalu bergerak ke kanan atau ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, telah disepakati untuk mendasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi yang mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak November 1945 sampai sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan memperhatikan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro-liberalisme. Defisiasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekret Presiden, ini beralih haluan politik negara diubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan bergeser dengan digerakkan ke kiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan ke kiri atau PKI. Hal ini tampak pada kebijakan pemerintah yang anti terhadap Barat, kapitalisme, dan pro ke kiri dengan dibuatnya poros Jakarta Peking dan Jakarta Pyongyang yang puncaknya adalah terjadi peristiwa pemberontakan gerakan 30 September 1965. Transportasi tiga tataran nilai ideologi Pancasila. Murdiono 1995 atau 1996 menunjukkan adanya tiga tatanan nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tatanan nilai itu adalah: pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amanat, abstrak, dan tetap dan lepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat dengan kandungan keberadaan yang bagaikan aksioma dan segi kandungan nilainya. Maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu dan mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh masyarakat. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental harusnya mengacu pada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu dari kandungan nilainya. Maka nilai instrumental merupakan kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Ketiga, nilai praktis.
yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan, mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praktis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakat, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praktis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realistis. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijakan, strategi, rencana, program, atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengalamannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika nilai praktisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. Bahkan, Murdiono menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup bangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal, abstrak, umum, universal untuk ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual. Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek, kelompok, dan individual, serta menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila dan objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam bidang-bidang GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Kedua, aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat, aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif. Karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian, suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Penjabaran nilai-nilai moral, aktualisasi subjektif yang terkadang pada setiap sila dalam Pancasila. 1. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, yaitu melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai sikon di lingkungan masing-masing, mengembangkan
toleransi antar umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, dan tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu memerlukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan, mengikuti persamaan derajat hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, status sosial, dan lain-lain. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tegang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan. Kedua, mencintai tanah air dan bangsa terhadap bangsa dan negara Indonesia. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat adalah sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai permusyawaratan dan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi, atau memaksa pihak lain berbuat sesuatu, berbuat anarkis kepada orang lain jika kita tidak sependapat. Ketiga, mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keempat, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, yaitu adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau umum seperti mencoret-coret tembok atau pagar sekolah dan sarana umum lainnya. Suka bekerja keras dan memecahkan sesuatu, mencari solusi atas sesuatu masalah baik pribadi, masyarakat, bangsa ataupun negara. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata seperti melatih tenaga produktif untuk terampil dalam sablon, perbengkelan, teknologi dapat berguna, membuat pupuk kompos atau sebagainya. Memahami latar belakang historis dan konseptual Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan suatu bentuk kewajiban bagi setiap warga negara sebelum melaksanakan nilai-nilai lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi formal dan logis dalam kedudukan kita sebagai warga negara karena kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Prinsip permasyarakatan dengan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi penting dalam transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila sehingga negara dapat membumi. Mengapa? Karena transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Dengan demikian, maka transformasi nilai-nilai norma-norma ideologi Pancasila dapat terlaksana secara efektif, efisien, inovatif, dan produktif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Membuat kurikulum pembelajaran ideologi Pancasila yang dengan mengadaptasi TIK berbasis internet. Kedua, membuat materi bahan pembelajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila yang berstandar berdasarkan pada landasan ideal dan filosofi Pancasila, bisa dalam bentuk video dan slide, poster, brosur, dan yang lainnya, bisa juga digunakan kita tatap muka. Ketiga, membuat variasi metode, teknik, strategi, dan narasumber pembelajaran yang menarik dan universal dapat diupdate dengan mudah oleh semua kalangan user dan tenaga pendidik. Buat link pada saluran utama dan khusus sehingga begitu peralatan komunikasi hidup on, otomatis muncul fitur pembelajaran ideologi Pancasila. Keempat, langkah itu tidak ada artinya dan tidak akan ada pembelajaran yang baik, efektif, efisien, inovatif, produktif bila tidak ada political will and goodwill pemerintah dan pemerintah daerah untuk secara fokus memfasilitasi dan menyelenggarakan pemasyarakatan ideologi Pancasila dengan perangkat teknologi informasi komunikasi yang berbasis pada internet. Oke, jadi ini ada transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Ada 1 di bidang politik, kedua di bidang ekonomi,
ketiga bidang sosial budaya, lalu keempat bidang hukum. Ya, ada empat bidang yang mencakup nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Oke, sampai situ aja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.